Pemirsa, Pulau Jawa menjadi arena persaingan politik terbesar dalam kontestasi pemilu nanti. Tercatat 6 provinsi di Pulau Jawa mencapai 56% suara dari total pemilih nasional. Hal ini membuat pertarungan suara pemilih di Pulau Jawa akan berlangsung ketat. Lalu apa kata fakta? Pemirsa, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden berlomba mencari suara sebanyak-banyaknya agar menang Pilpres 2024 mendatang. Salah satu segmentasi suara yang menjadi incaran para kontestasi politik berada pada pemilih di Pulau Jawa. Pemilih dari Pulau Jawa dikatakan sebagai suara mayoritas pada 2024 nanti, dikarenakan suaranya mencapai 56% dari jumlah daftar pemilih tetap. Lalu, apa kata fakta? KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap yang berhak mengikuti pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan untuk total pemilih secara nasional berada di angka 204 juta orang yang terbagi menjadi 102 juta pemilih laki-laki dan 102 juta pemilih perempuan. Sementara itu untuk tempat pemungutan suara atau TPS berada di angka 823.000 yang terbagi di 38 provinsi. Jika kita melihat sebaran dari jumlah pemilih di Pulau Jawa, logis bila seluruh partai politik dan juga pasangan capres-cawapres menjadikan Pulau Jawa sebagai lumbung suara dan juga arena perebutan yang menentukan. Artinya merebut suara di Pulau Jawa menjadi gerbang menuju kemenangan. Dari daftar rekap KPU, Pulau Jawa menjadi pemilih terbanyak yang berada di Indonesia. Tercatat 56% atau setara dengan 115 juta orang menjadi pemilih di Pulau Jawa. Merujuk pada data ini, gelanggang politik terbesar berada di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan bila digabungkan dari 3 provinsi tersebut, setara dengan jumlah 46% dari pemilih nasional. Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Fox Poll Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, Pulau Jawa menjadi ajang pertempuran dalam meraih suara. Namun jika pemilu nanti harus sampai 2 putaran, sebaran di luar Pulau Jawa juga tak kalah menentukan. Jawa itu kan kunci ya selama ini. Jawa itu ada menjadi wilayah pertempuran inti, battleground ya biasanya, dianggap menentukan. Sehingga memang Jawa itu menjadi perhatian khusus. Kenapa kemudian DKI Banten menjadi penting, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Jawa Barat, DIY. Itu menjadi selama ini menjadi wilayah yang sangat diperebutkan. Saya katakan di putaran pertama Jawa adalah kunci. Iya, tapi di putaran kedua tidak cukup hanya Jawa. Sebaran yang merata itu penting. Makanya besok adalah calon presiden yang Jawanya kuat, tapi sebaran di luar Jawanya juga bagus, itu akan punya potensi menang pada putaran kedua. Hasil pemilu 2019 membuktikan siapa yang berhasil menguasai Pulau Jawa akan memenangi kontestasi. PDI Perjuangan berhasil menjadi partai terkuat pada pemilu 2019 lalu. Provinsi yang berhasil memberi suara terbanyak untuk PDIP adalah Jawa Tengah. Dan PDIP juga berhasil memperoleh banyak suara hampir di seluruh Pulau Jawa kecuali Jawa Barat pada kala itu. Dan secara kumulatif 62% suara dari Pulau Jawa untuk PDI Perjuangan. Dan partai yang mendominasi Pulau Jawa selain PDIP ada PKB, Gerindra, PKS, dan juga Partai Golkar. Tak hanya pemilihan umum, siapa yang melenggang di istana juga dipengaruhi secara signifikan hasil pemungutan suara di Pulau Jawa.
Pilpres 2019 membuktikan siapa paslon yang meraup suara mayoritas di Pulau Jawa akan mengantongi tiket sebagai RI 1 dan RI 2, di mana rekap hasil Pilpres 2019 dimenangkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kunjungan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi sinyal meminta restu dukungan menjelang Pilpres 2024. Kini, 2 minggu jelang kontestasi pemilu, masyarakat semakin yakin terhadap pilihannya masing-masing. Paslon 1. Gimana? Kenapa? Karena mungkin terakhir debat sih Kak, yang kemarin debat itu terakhir. Debatnya gimana menurut Kakak sendiri? Menurut aku kemarin menegangkan banget ya gitu. Nah, untuk favorit Kakak sendiri, paslon 1 menurut Kakak tuh debatnya oke nggak? Apa nih kalau bisa dijelasin? Iya, oke banget penjelasannya sih Kak. Aku mungkin 2 kali ya. Kenapa? Karena suka aja gitu, kayak lebih milenial gitu Kak. Apa suka program-programnya atau gimana? Kalau dari program-programnya juga aku suka sih gitu. Ganjar Mahfud ya. Alasannya apa nih Pak? Kita lihat track record mereka ya, 1 bersih, 2 mumpuni, dan 3 berani. Kita lihat Pak Mahfud sendiri kan dia nggak pernah kena kasus apapun. Pak Ganjar walaupun dulu pernah dipanggil ya masalah IKTP, tapi kan akhirnya clear. Jadi menurut saya itu. Yang mudah dan lokasi yang strategis menjadikan suara pemilih di Pulau Jawa menjadi rebutan. Berbeda dengan pemilih yang berada di luar Jawa, meski jumlahnya mencapai 43%, tetapi harus menempuh jarak yang jauh dan sulit ditempuh. Dan kurang dari 2 minggu lagi kita akan menentukan siapa pilihannya. Apakah Anda sudah memiliki pilihan? Dari saya Nisa Sahib bersama juru kamera Jamie Jasin, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.